Perkenalkan, nama saya Christian Emmanuel Papan dari kelas TIK 2023 dengan NIM 23051204376. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul penjadwalan berprioritas. Baik, di sini definisi penjadwalan berprioritas. Penjadwalan berprioritas adalah satu teknik penjadwalan yang menggunakan prioritas sebagai dasar untuk menentukan urutan eksekusi proses. Setiap proses diberi nilai prioritas dan proses dengan prioritas tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Baik, di sini terdapat dua jenis penjadwalan berprioritas. Yang pertama yaitu penjadwalan prioritas tetap. Prioritas tetap adalah prioritas setiap proses ditentukan pada saat proses tersebut masuk ke dalam sistem dan tidak berubah selama proses berjalan. Baru ada penjadwalan prioritas dinamis. Prioritas proses dapat berubah selama proses berjalan. Misalnya prioritas dapat dinaikkan untuk proses yang sudah menunggu terlalu lama untuk mencegah starvation. Proses tidak pernah mendapatkan giliran eksekusi. Baik, di slide selanjutnya terdapat cara kerja, kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis penjadwalan berprioritas. Yang pertama, non-preemptive priority scheduling. Cara kerjanya yaitu setelah CPU diberikan ke suatu proses tersebut akan berjalan sampai selesai atau melakukan operasi I/O. Jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi datang, proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan. Kelebihannya yaitu implementasinya lebih sederhana karena tidak perlu menyimpan dan mengembalikan status proses secara sering. Kekurangannya yaitu proses dengan prioritas rendah bisa mengalami waktu yang lama jika ada banyak proses dengan prioritas tinggi. Yang kedua yaitu preemptive priority scheduling. Cara kerjanya, jika sebuah proses baru dengan proses lebih tinggi datang, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara atau preempted, dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan. Nah, kelebihannya yaitu menjamin bahwa proses dengan prioritas tinggi akan dijalankan secepat mungkin. Dan kekurangannya yaitu proses switching lebih sering terjadi yang bisa menyebabkan overheat dan membutuhkan manajemen yang lebih kompleks. Baik, algoritma penjadwalan berprioritas. 1. Non-preemptive priority scheduling. Dalam metode ini, proses yang sedang berjalan tidak akan terganggu sampai selesai meskipun ada proses baru dengan proses yang lebih tinggi yang masuk ke dalam sistem. Kalau yang kedua itu preemptive priority scheduling. Dalam metode ini, jika ada proses yang baru dengan prioritas yang lebih tinggi yang masuk, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara atau preempted, dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan. Tantangan dalam penjadwalan berprioritas, yang pertama ada starvation. Masalah ini terjadi ketika proses dengan prioritas rendah tidak pernah mendapatkan giliran eksekusi karena selalu ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang datang. Inversion prioritas ini adalah kondisi di mana proses dengan prioritas rendah menahan sumber daya yang dibutuhkan oleh proses dengan prioritas tinggi, sehingga proses dengan prioritas tinggi tidak dapat berjalan. Solusi untuk masalah ini biasanya adalah priority inheritance, di mana proses dengan prioritas rendah sementara waktu mewarisi prioritas tinggi untuk menyelesaikan tugasnya dan melepaskan sumber daya. Baik, di sini kita masuk di slide terakhir yaitu kesimpulan. Penjadwalan berprioritas adalah salah satu teknik penjadwalan yang efektif untuk memastikan bahwa proses-proses kritis dapat dijalankan lebih cepat.
Meskipun demikian, teknik ini harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari masalah seperti starvation dan inversion prioritas. Dengan solusi seperti aging dan priority inheritance, pencalonan berprioritas dapat menjadi alat yang kuat untuk manajemen proses dalam sistem operasi. Baik, sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.